Kira-kira seperti apa sentimen pemilu Amerika Serikat yang akan terjadi di minggu depan ini berpengaruh terhadap pasar emerging market seperti negara kita? Oke, apalagi kalau kita amati begitu ya, Susi, ini sangat panas sekali begitu di saat kemarin Kamala Harris begitu ya diagung-agungkan, saat ini jumlah suaranya bahkan hampir-hampir sama dengan Donald Trump. Iya ya, dan memang sangat-sangat getir sekali ini ya, very competitive election. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika Kamala terpilih, skenario apa yang akan muncul terhadap pasar keuangan? Bagaimana pula jika Donald Trump yang terpilih, apa yang akan ditimbulkan jika opsi A dan B ini yang memenangkan pemilu Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat tadi polling tadi pagi hari ya, saya lihat memang untuk Trump sendiri sekitar 66%-an, untuk Kamala Harris berada di level 33%-an. Jadi kalau misalkan nih sekarang kan sudah tercermin nih bahwa memang sekarang Trump ini lebih unggul ya dibandingkan dengan Kamala Harris. Nah, kita ketahui Trump itu background-nya itu adalah pengusaha gitu ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan dari ekonomi atau PDB US itu masih stagnan di level 3%-an aja tuh ya kalau kita perhatikan. Nah, harapannya jika nantinya Trump menang, dia kan background-nya ini pengusaha ya. Biasanya kalau background-nya pengusaha ini akan lebih paham bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya. Karena kalau kita melihat sebelumnya kan efeknya itu kan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi dari perang ya. Jadi dari dampak efek perang. Sedangkan yang kita ketahui Trump ini justru nggak suka perang. Justru dia lebih sukanya tuh istilahnya lebih ke perang dagang, karena ada beberapa barang contohnya yang memang dilarang ekspor ke US dari barang Cina sendiri. Jadi kalau saya lihat harusnya dengan Trump-nya nanti misalkan benar-benar terpilih, karena hingga saat ini Trump itu masih lebih unggul daripada Kamala Harris, saya rasa nantinya harusnya sektor komoditas terutama akan tertopang dari kemenangan Trump sendiri. Oke, baik. Apabila begitu ya, gejolaknya cukup tinggi di sana terkait pemilu atau pilpres Amerika Serikat, tapi mengapa indeks futures juga sebetulnya tidak terkoreksi cukup dalam seperti indeks harga saham gabungan kita, Susi? Ya, kalau indeks future ini kan memang istilahnya sentimennya banyak ya Bram ya, bukan hanya dari US saja, tapi kalau menurut saya kita lebih fokus ke dalam indeks dalam negeri aja, karena memang fokus kita kan atau investasi kita kan dominan berada di ISG dan juga rupiah. Jadi memang lebih baik kita memantau dari sentimen dalam negeri, terutama dari perkembangan data-data ekonomi kita, kemudian juga terutama dari sentimen kinerja keuangan yang sekarang sudah mulai rilis nih hingga bulan depan. Oke, baik. Di satu sisi kira-kira seperti apa analisa Anda terhadap mata uang Garuda atau rupiah? Kita lihat memang pergerakannya masih begitu volatil. Terakhir kemarin ketika saya berbincang bersama dengan Susi, saat itu rupiah berada di level 15.800-an dan sekarang kembali lagi berada di level 15.600, 15.500. Apakah sebenarnya ini mengindikasikan bahwa fundamental kita tuh sebenarnya berada di level fundamental sehat di 15.500-an, tetapi memang ada sentimen-sentimen eksternal yang mengangkat volatilitas rupiah dan benar-benar bisa membuat rupiah selalu bergerak dalam volatil yang cukup tinggi. Oke, apalagi tambahan begitu ya, Safrina, di mana probabilitas penguatan ini kan mencapai 68% antara rupiah dan juga indeks harga saham gabungan. Mengapa juga pada sore hari ini kita ditampakkan begitu ya, hal yang tentunya anomali, di mana rupiah kita dibuka cukup baik, menguat 0,32%, dan finish menguat 0,41%, tapi tidak demikian dengan apa yang terjadi di indeks harga saham gabungan kita. Iya, tidak sejalan gitu ya. Betul. Ya, kenapa nih Bram nggak sejalan ya? Karena kan pertama, untuk rupiah itu sentimennya justru dominannya dari sentimen global ya Bram ya. Sedangkan kalau untuk ISG itu biasanya lebih ke domestik. Karena kan ISG itu mencerminkan kenaikan dari beberapa sektor. Sektor itu kan dicerminkan dari pertumbuhan ekonomi kita, kemudian juga dari sisi kinerja keuangan masing-masing emiten. Sedangkan kalau rupiah kita itu memang sentimennya adalah indeks dolar dan juga imbal hasil treasury dari AS terutama ya. Dengan dimana ekonomi terbesar di dunia. Jadi kenapa sih rupiah ini bergerak menguat ya, tapi ISG itu tidak sejalan. Salah satunya yang memang mendorong penurunan ISG adalah karena memang sentimen-sentimen yang saya sebutkan tadi, ekonomi kita masih cukup lemah, PHK kita masih cukup tinggi, kemudian juga beberapa kinerja keuangan sayangnya belum bisa menopang ya, karena memang ada beberapa program pemerintahan baru yang sekiranya tuh sekarang masih 50-50 gitu, menunggu jawaban dari dealnya atau skemanya itu seperti apa. Kemudian kalau kita lihat dari rupiah, mengingat pada pekan depan pada tanggal 7 November kan ada pengumuman kebijakan keputusan suku bunga ya, Bram ya, di mana The Fed ini diperkirakan akan memangkas suku bunga 25 basis point karena memang berdasarkan bahwa terdapat dari kayak lowongan pekerjaannya masih cukup
tinggi gitu ya, atau lapangan pekerjaan tadi sempat turun ya Bram ya, Bram sempat sebutkan, kemudian juga tingkat dari penganggurannya kan masih cukup tinggi. Harusnya memang ini bisa mendorong The Fed ini harus kembali memangkas suku bunga. Nah kalau misalkan The Fed memangkas suku bunga, biasanya indeks dolar itu kan melemah ya, diikuti dengan imbal hasil terus. Nah hal ini memang mendongkrak penguatan ISG sejak kemarin.